Kajian politik merah putih, rekayasa, ijazah Jokowi diduga terjadi saat Pratikno jadi rektor UGM. Pernahkah kalian mendengar peribahasa, sekali berbohong, maka kau harus menyiapkan ribuan kebohongan lain untuk menutupinya? Mungkin itulah gambaran paling relevan untuk memahami drama ijazah Presiden ke-7 Indonesia, yaitu Joko Widodo. Dulu, Jokowi menyebut Insinyur Kasmujo sebagai dosen pembimbing skripsinya. Ucapan itu pun terpublikasi di banyak media, terekam di berbagai wawancara, dan diyakini oleh publik sebagai penguat narasi-narasi akademiknya di UGM. Tapi kini, di tahun 2025, Kasmujo menyatakan secara terang-terangan, "Saya bukan pembimbing skripsi Jokowi, bahkan saya tidak pernah melihat ijazahnya." Saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali ya. Karena begitu maju dibentak balik, begitu maju dibentak kok galak sekali ya. Kalau saya dengan orang-orang bilangnya, saya itu dosennya, saya gurunya. Kalau bilang yang lain-lain itu. Nah, mungkin tanggapan dari Bang Roy. Salam hormat saya kepada Pak Kasmujo. Kasihan beliau di usia 75 harus diseret-seret dengan ini. Dan saya ambil kata-kata Pak Kasmujo. Ini kejujuran yang penting. Betul, Pak Kasmujo. Ajarkan kejujuran untuk dia, gitu loh. Karena apa? Karena dia itu tadinya disetting untuk seolah-olah menjadi dosen pembimbing skripsi. Ya, itu ada kalimatnya di tahun 2017 kan, gitu. Ini Pak Kasmujo bolak-balik pulang, gitu. Bolak banget, gitu. Dan dia terima kasih Pak Kasmujo yang telah membimbing skripsi saya. Jelas kan skripsi. Tapi ternyata nama Pak Kasmujo gak ada di skripsinya. Lalu di sini, siapa yang harus dipercaya? Pernyataan lama seorang presiden kah? Atau kesaksian terbaru dari seorang mantan dosen? Tapi yang jelas, keduanya tak bisa sama-sama benar. Apa yang kita lihat hari ini adalah bentuk krisis kepercayaan yang begitu sangat dalam. Bukan karena rakyat punya hobi mencurigai, tapi karena penguasa sendiri terus menghindar dari keterbukaan. Baru bisa, itu anak teknik. Teknik apa Anda? Saya teknik transportasi, Fakultas Teknik Sipil. Fakultas S1 saya teknik penerbangan, S2 saya hukum, S1 hukum pengacara. Teknik transportasi. 4 gelar, Om Rismon. Enggak, yang tadi Anda mau tunjukkan bahwa Saya mau tunjukkan. Oke. Teman-teman melihat, ini ijazah mirip dengan punya Jokowi. Oke. Ya. Apalagi mengkaji dengan menggunakan data Bentar, boleh saya pegang? sekunder. Apakah statistik meteorologi begitu bicaranya? Enggak, sebenarnya Anda mengatakan bahwa capnya di Saya mau belakang bilang foto. begini, Bang. Tadi saya melihat memang seperti itu, tapi ternyata kalau kelihatan ada. Tapi saya mau bilang begini. Enggak, ini kita fokus. Fokus Capnya aja. di belakang foto atau Jadi tidak? udah gugur dah. Capnya ada nih, Capnya Mas. di belakang foto atau Capnya di belakang? depan Coba. foto. Di belakang. Capnya di belakang foto. Belakang. Mana? Coba Jadi- tolong di zoom. Bisa di zoom. Boleh di zoom ya? Bentar. Oh, lihat di sini ya. Udah jelas banget ini capnya ada di depan foto. Jadi memang Tapi saya ini mau bilang begini. jasa Enggak, khas ini enggak, kita biar clear dulu. Ini Enggak. capnya di depan foto berarti. Ada sedikit di sini. Ya Ternyata udah. ada di depan foto. Udah gugur. Oke, baik, Dah, baik. udah Oke. gugur, tepuk tangan. Oke, Sebentar, Tepuk terakhir, tangan, terakhir, gugur. terakhir. Ini Saya mau ada bilang sama begini. saya ya. Udah, Respon dan Roy Suryo. Udah, gak ada. Roy Suryo ijazah. Gak Udah, usah. Ijazah S3 tidak ada. Oke, baik, baik. Si Rismon ijazah S3 mana? Ya, oke. Tunjukin Rismon. Mana buktinya? Oke. S2 ya. Oke, baik. Sama dia. Masih, Bang. Oke, kita minta Oke. Saya memang dalam berbagai kesempatan mendorong saudara-saudara untuk memanfaatkan AI, kecerdasan buatan, dalam rangka untuk mempermudah pekerjaan secara lebih efektif dan efisien. Analisis AI jangan ditelan mentah-mentah. Hati-hati, AI hanyalah alat. Jika data latihnya bias, maka outputnya juga bisa menyesatkan. Kita semua harus bersikap kritis terhadap jawaban AI. Gunakan critical thinking. Selalu lakukan cross-check dengan dokumen primer dan sumber-sumber resmi. Mari kita jadikan AI mitra cerdas, bukan
pengganti nalar kita. Menteri Sekretaris Negara Pratikno adalah perwujudan paling brutal dari peringatan Kanselir Jerman 1871-1890 Otto von Bismarck yang mengatakan bahwa politics ruins the character, atau politik bisa merenggut karakter seseorang. Menjadi menteri 2 periode, mantan Rektor Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ini menari bersama kekuasaan Presiden Joko Widodo. Pratikno naik ke panggung kekuasaan setelah Jokowi terpilih dalam pemilihan umum 2014. Selama hampir 1 dekade, ia menjadi pembantu presiden untuk urusan lancang dan lancung. Pratikno sebenarnya punya prestasi akademik mengesankan. Ia guru besar dengan penghargaan dari berbagai universitas mancanegara. Menempuh pendidikan di kampus-kampus ternama, Pratikno meminati bidang politik lokal dan desentralisasi, politik keuangan negara, serta kebijakan publik dan birokrasi. Pada bidang-bidang itu, ia tentu mempelajari etika, transparansi, keadilan sosial, dan norma hukum. Namun, menjadi menteri membuatnya menanggalkan nilai-nilai itu, bahwa politik adalah urusan publik yang terkait dengan etika dan norma. Ia menjerumuskan diri dalam urusan politik dengan P kecil, yakni bagaimana menjaga kekuasaan sang majikan. Ketika seorang pejabat tinggi negara, apalagi seorang presiden, tidak bisa menunjukkan dengan jujur latar belakang akademiknya, tentu saja itu bukan hanya masalah personal, itu adalah masalah publik, masalah hukum, dan masalah legitimasi. Dan isu krusial ijazah palsu ini pun makin lama makin terang, atau malah sebaliknya, makin lama malah semakin runyam. Karena faktanya di sini harus ada kebohongan demi kebohongan yang harus saling menutupi. Dan bila kita runut polemik ijazah palsu ini ke belakang, ini bukan cuma tentang satu nama dosen atau satu nama lembar ijazah. Di sini pun ada nama lain yang lebih besar, yaitu Pratikno, yang semakin kesini pun semakin terungkap ke permukaan. Pratikno, sang mantan rektor UGM yang kemudian diangkat Jokowi menjadi Mensesnek, dan saat ini menjabat sebagai Menko PMK di era Prabowo. Di sini banyak pengamat menyebut bahwa Pratikno adalah sebagai aktor kunci di balik munculnya ijazah yang keasliannya masih dipertanyakan oleh publik. Bahkan ada sebuah tudingan dari Muslim Arbi yang menyebut bahwa Pratikno sebagai penukang ijazah palsu. Di sini Muslim Arbi pun bahkan dengan tegas menyebut bahwa dalang di balik kemunculan ijazah Jokowi adalah Pratikno, sang mantan rektor UGM yang kemudian diangkat sebagai Menteri Sekretaris Negara sejak 2014. Isu itu kan sudah beredar luas bahwa yang menukangi ijazah palsu ini adalah Pratikno, ya kan? Itu isu beredar luas, ya kan? Jadi saya kira kalau kemudian sebagai kompensasi, ya kan, Pratikno dikasih jabatan menteri 2 periode di zaman Jokowi sebagai Mensesnek dan sekarang ini sebagai Menko di kabinet Prabowo ini, itu perkiraan saya itu kompensasi. Jadi seolah-olah Pratikno ini memegang rahasia yang luar biasa, ya kan, dari Joko Widodo ini terkait dengan dugaan dengan jasa palsu itu. Karena apa? Jasa palsu ini di pengadilan di lock, ya kan? Lapor ke polisian juga tidak diproses. Ya waktu itu kan Egy dan teman-teman saya kalau tidak ikut melaporkan ke ke Barreskrim, juga sampai hari ini laporan sudah diterima tapi tidak diproses. Lalu kemudian waktu itu Egy Sujana saya menemani mempertanyakan ke KPU. Juga pada akhirnya di KPU pusat di sini, ya kan, itu juga mengatakan bahwa mereka tidak berwenang untuk menjelaskan. Jadi semua lembaga negara, baik itu KPU, kepolisian, ya kan, lalu kemudian pengadilan, ini seolah-olah mereka bungkam seluruh bahasa. Nah, dugaan saya bahwa memang ini kejahatan yang sengaja ditutup rapat, ya kan, dan hari ini tokoh yang dianggap bermain di balik itu adalah Pratikno. Tudingan ini bukan cuma serius, tapi di sini juga membuka dimensi baru dalam kontroversi ijazah tersebut. Dan kini narasi-narasi yang beredar di publik
bukan sekedar keaslian dari ijazah Jokowi yang selalu dipertanyakan, tapi juga dugaan keterlibatan kekuasaan dalam menutupi kebenaran. Tudingan-tudingan tersebut memang muncul bukan tanpa alasan. Bahkan tudingan-tudingan yang terasa mengganggu ini adalah fakta-fakta yang selalu beriringan dengannya. Pratikno ini memang pernah menjabat sebagai Rektor UGM pada 2012 hingga 2017, tepat saat Jokowi sedang menapaki karir nasionalnya dari seorang gubernur DKI Jakarta hingga menjadi presiden di tahun 2014. Lalu setelah terpilih sebagai presiden, di sini Jokowi menunjuk Pratikno sebagai Mensesnek. Dan kini, di masa pemerintahan Prabowo, Pratikno pun kembali diberi jabatan strategis, yaitu sebagai Menko PMK. Liputan majalah ini menemukan Pratikno menjadi perantara mulusnya putusan Mahkamah Konstitusi dalam mengubah syarat calon presiden dan wakil presiden dalam Undang-Undang Pemilihan Umum. Pratikno diduga turut melobi Hakim Konstitusi sehingga anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang belum cukup umur bisa menjadi kandidat wakil presiden. Manuver politik Pratikno juga menyasar partai-partai agar bersedia menerima Gibran sebagai calon wakil presiden bagi Prabowo Subianto. Sebelum keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi pada 16 Oktober 2023, partai pendukung Prabowo punya jagoan masing-masing. Dukungan itu buyar begitu Gibran cukup syarat menjadi calon wakil presiden. Apa yang dilakukan Pratikno jelas melampaui kewenangannya sebagai Menteri Sekretaris Negara. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2020 tentang Kementerian Sekretariat Negara membatasi tugas dan fungsi Menteri Sekretaris Negara sebagai pembantu teknis Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tentu saja rantai jabatan ini menurut banyak orang terlalu kebetulan jika tidak ada balas jasa di dalamnya. Namun sampai saat ini, baik Jokowi maupun Pratikno pun belum memberikan penjelasan yang mendalam soal tudingan tersebut. Yang ada hanyalah pembelaan-pembelaan umum dari beberapa pihak tanpa bukti-bukti konkret untuk menepis segala keraguan publik. Tuduhan ini mungkin terdengar begitu liar, tapi fakta demi fakta yang mengiringinya tidak bisa diabaikan begitu saja. Pratikno yang menjabat rektor langsung diberi jabatan strategis setelah Jokowi berkuasa. Apa mungkin ini sebuah kebetulan atau ada simbiosis politik yang menyimpan rahasia penting? Dalam dunia politik, loyalitas di sini tak selalu dibangun karena visi yang sejalan. Terkadang karena ada rahasia-rahasia yang saling mengikat. Dan jika benar, Pratikno memegang kunci rahasia terbesar Jokowi, maka wajar jika ia selalu dijaga tetap dekat dengan kekuasaan. Tentu, di sini kita sebagai rakyat wajib curiga karena mungkin yang disembunyikan bukan sekedar ijazah, tapi mungkin juga legitimasi kekuasaan. Dan kasus ijazah Jokowi ini bukan hanya polemik administratif, ia pun telah menjadi simbol dari rusaknya sistem transparansi dan akuntabilitas di negeri ini. Oh, itu biar aja, biar institusi pendidikan tinggi yang menerbitkan. Kita percaya penuh bahwa pendidikan tinggi adalah institusi yang kredibel dan punya dokumen yang lengkap. Jadi kita tanya aja kepada institusi yang menerbitkan ijazah itu. Jadi jawabannya seperti apa? Kita percaya. Thank you. Rahasia besar istana akan terbongkar jika Pratikno dimintai keterangan. Sangat boleh jadi, karena Pratikno adalah tangan kanan Jokowi selama 10 tahun terkait ijazah palsu, terkait berbagai kebijakan. Tentu Pratikno wajar jika dia sangat tahu, bahkan mungkin yang paling tahu dibandingkan yang lain. Pratikno banyak tahu soal ijazah Jokowi. Pratikno merupakan sosok yang paling banyak mengetahui soal polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi dari UGM. Pratikno yang banyak tahu soal ijazah Jokowi ini perlu
dimintai keterangan. Ini bukan hanya Jokowinya, karena Pratikno pun pegang rahasia yang luar biasa. Yang menukangi ijazah palsu Jokowi adalah Pratikno, kata Muslim. Pratikno diketahui merupakan mantan rektor UGM, sementara Jokowi mengklaim sebagai alumnus UGM tahun 85. Atas jasanya tersebut, menurut Muslim, Jokowi lalu memberikan kompensasi sebagai Mensesnek 10 tahun, bahkan sekarang berlanjut menjadi Menteri PMK. Dahsyat, luar biasa. Doan ke Pak Jokowi karena sebagai Ketua Dewan Pembina Projo, Pak Jokowi kita minta untuk hadir dan membuka Kongres ketiga Projo 2025. Kongres ada ranah aja? Nggak ada, kan forum organisasi. Urusan yang lainnya ijazah yang tanya Pak Freddy. Ada. Soal ijazah dan ini penting nih. Tadi dikasih lihat. Sebetulnya ijazah tanya Mas Roy aja lah. Ya, udah kasih lihat tuh yang tadi ngomong itu, Fred. Yang penting. Iya, jadi sebetulnya udah bolak-balik kalau masalah ijazah ini Pak Jokowi udah menegaskan bahwa ijazahnya memang ada. Dan kita tadi dipertunjukkan bahwa ijazah Pak Jokowi itu ada, dan Pak Jokowi juga udah menunjukkan ke rektor, ke dekan. Jadi bukan hanya menepis semua isu-isu dan keraguan bahwa ijazah Pak Jokowi itu hilang, terbakar, tetapi memang ada dikeluarkan UGM dan masih dipegang oleh beliau. Jadi selesai isu ijazah itu ya. Ya, masih ya. Udah yang ini, udah lihat, udah asli. SMA. Saya punya sesuatu yang ini menjadi kunci, ya. Ada sesuatu yang aneh yang ada di sini. Tapi nanti dulu. Nanti dulu ya, gitu. Jadi ya. Sangat signifikan anehnya. Ya. Ya, bisa mengarah bahwa terjadi kepalsuan. Udah, kata kuncinya itu. Jadi 99,9% tetap palsu. Terima kasih, kita berikan support. Ya, aplaus kepada Pak Munatua ya, Pak Dr. Munatua. Ini ya. kemenangan publik. Kita bersama. Kemenangan kita bersama. Jadi mungkin menambahkan sedikit. Iya. Jadi pertanyaan tadi, apakah kita berhenti di sini? Tidak ya? Enggak. Ini kita harus bukakan ke KI. Iya. Nanti kita akan sidang di KI mempertanyakan ini, kenapa ditutup? Tanda tangan ini seharusnya nggak ada kerahasiaan. Tanggal lahir juga beliau, semua kita udah tahu tanggal lahir. Tahu, 21 Juni 61. Iya, sampai hafal lah. Jadi ada di sini, ada di KTP. Ada KTP. Ya. Jadi kita akan tetap berjuang sesuai dengan Undang-Undang KIP. Memang KPU bisa saja menyembunyikan informasi yang ada di dokumen ini. Tapi itu akan kita challenge, diuji di Komisi Informasi Pusat, dalam hal ini pusat ya. Nah, bisa jadi nanti dibukakan juga di sama mereka. Ya. Sama Komisi Informasi Pusat. Rifai, sederhana saja dulu. Satu kata saja. Sudah pernah atau belum pernah lihat ijazah S1 dari Fakultas Kehutanan UGM untuk Joko Widodo? Saya. Sudah lihat? Saya melihat langsung, meraba langsung, bahkan saya minta izin untuk menerawang. Fotokopinya? Asli. Tahu dari mana asli? Saya langsung periksa. Jadi waktu itu lebih kurang. Kapan meriksanya? Waktu saya menangani perkara ini. Iya, kira-kira kapan? Bulan apa? Tahun berapa? Enggak, 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Kan Bang Rifai tidak punya kompetensi untuk mengecek ijazah itu. Lebih kurang waktu kami mendapat penugasan, kami diskusi. Ya, waktu itu saya diundang oleh Pak Oto. Pak Arif mau gabung nggak? Oke, saya juga nggak semudah itu gabung. Gini-gini saya masih menjaga integritas. Oke, kasusnya seperti apa? Jadi semula pernah kuasa hukumnya ada di Pak Oto Hasibuan. Iya, zaman 2 tahun yang lalu. Oke. Kita pelajari, terus oh ya memang isu ijazah kan udah lama tuh ya. Akrobatnya udah lama. Udah lama tuh, masuk gugatan, oke. Nah, terjadi diskusi malam waktu itu. Bisa dibuka sedikit. Hampir tadinya mau kita tunjukkan. Jadi Pak Pratikno ya, waktu itu bahkan diskusi dengan Pak Oto, gimana kalau kita tunjukkan saja di sidang. Tapi hasil kajian kami ditunjukkan pun tidak akan selesai. Bukti dokumen otentik ijazah bahwa Jokowi ini adalah alumni UGM. Bagaimana menganalisanya, Prof? Yang pertama tadi kalau dihubungkan dengan laporan Jokowi yang terkait dengan dugaan ijazah palsu yang dianggap sebagai fitnah dan seterusnya itu tadi. Nah, ini saya mencoba membandingkan dua hal ya.
Yang pertama dari statement dari Rektoriat dan Dekanat ya tentu saja. Dan yang kedua adalah statement dari kepolisian yang menerima laporan itu, yang telah melakukan pemeriksaan. Saya minta maaf ya, saya membaca bolak-balik, mencoba melihat bolak-balik lagi. Untuk statement yang terakhir ini, pihak Rektoriat tidak pernah menunjukkan dokumen ijazahnya, fotokopinya, atau sejenisnya, karena legalisir pasti ada disimpan satu di dalamnya. Legalisirnya seperti apa? Ini ya, mestinya pada saat membuat statement Jokowi itu adalah lulusan UGM, lulusan tahun sekian, ini loh ijazahnya. Itu nggak ada ya. Berarti ini tidak berdasarkan dokumen otentiknya yang menyatakan bahwa itu ada, meskipun pada saat ada itu karena ijazah dikeluarkan hanya untuk yang bersangkutan, yang arsipnya itu ditunjukkan tuh mestinya gitu, atau fotokopi yang dilegalisirnya. Yang kedua, kalau kita baca dari Kepolisian Republik Indonesia, hasilnya juga sama, membuat pernyataan-pernyataan dikatakan itu asli dan seterusnya, tapi tidak menunjukkan ijazah aslinya. Jadi dua instansi yang memeriksa yang ini, dua-duanya tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya Jokowi itu yang mana gitu. Di Rektoriat tadi yang saya baca statement Ibu Rektor itu ternyata juga nggak menunjukkan sama sekali. Ini kan dunia akademik, dunia ilmiah, kan mestinya cukup aja kalau misalnya karena ijazah dikeluarkan hanya satu, maka arsip atau sebut saja itu namanya adalah fotokopi yang dilegalisir dan seterusnya, mestinya ada di situ. Ini loh fotokopi yang dilegalisir, itu nggak ada sama sekali. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah sebagai pengkaji ini, kemarin dulu sudah pernah saya membuat pandangan juga terkait dengan masalah ini adalah, jadi dua-duanya itu berlandaskan pada tidak pada dokumen aslinya. Kalau tidak berdasarkan dokumen aslinya, menurut pendapat saya tetap diragukan ya. Kalau tadi ada fotokopi legalisir, ada dokumen aslinya, nilai ada dokumen aslinya, ditunjukkan begitu, publik barangkali statement seorang akademisi rektor adalah berdasarkan fakta ilmiah yang ada dokumennya. Di negara yang mengaku demokratis, di sini rakyat bahkan tak bisa mengakses bukti dasar pendidikan seorang presidennya. UGM sebagai kampus besar justru diam. Lembaga negara lainnya seakan buta dan tuli. Tak ada audit, tak ada klarifikasi ilmiah. Hanyalah opini dibalas opini. Sementara bukti sama sekali tak pernah ditunjukkan. Ya, juga saya sampaikan kalau ijazah asli itu diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap untuk datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada. Ya, tapi hakim yang meminta, pengadilan yang meminta. Lebih parahnya lagi, saat rakyat bertanya, justru para buzzer-buzzer pun disiapkan. Apakah ini benar-benar negara hukum atau negara narasi? Dan jika benar ijazah Jokowi memang sah, seharusnya bisa dibuktikan dengan begitu transparan. Dan yang paling penting, tunjukkanlah ijazah aslinya, jangan fotokopiannya. Bahkan berdasarkan keterangan Bareskrim, di sini pun Bareskrim hanya menyimpan fotokopi ijazahnya, bukan ijazah aslinya. Lalu yang menjadi pertanyaan, apa mungkin Jokowi benar-benar tak punya ijazah asli dan hanya fotokopi? Dan apa mungkin kepolisian menguji forensik sebuah ijazah fotokopian untuk mengungkap sebuah fakta kebenaran? Ada pertanyaan? Iya. Berarti pihak kepolisian sudah mengantongi ijazah milik pelapor JW dan tempat pengasahan skripsi untuk pelapor. Fotokopi. Tadi saya jelaskan fotokopi. Apa mungkin Roy Suryo dan kawan-kawan akan dibegal dengan pasal pencemaran nama baik tanpa harus ada pembuktian ijazah Jokowi itu asli apa tidak? Jadi kawan-kawan semua, ada 3 kasus yang sedang berproses saat ini. Pertama adalah yang saya hitung berdasarkan yang sudah berproses ya. Yang lainnya seperti pengaduan dan lain sebagainya belum saya hitung. Pertama adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Dr. Taufik di Pengadilan Negeri Surakarta. Itu satu. Yang kedua adalah laporan TPUA yang diwakili oleh Profesor Egy Sujana yang sudah dilaporkan tanggal 9 Desember 2024 dan baru diproses setelah Joko Widodo melaporkan lapor balik lah, kira-kira begitu. Kemudian yang ketiga adalah laporan pencemaran nama baik atau fitnah yang dilakukan oleh orang-orang tertentu menurut Joko Widodo. Nah,
kalau menurut aturan yang ada ya, Perma nomor 1 1956 sebagaimana sering kita bahas juga, seharusnya yang harus diselesaikan itu adalah yang terkait dengan apakah ijazah Jokowi itu asli atau tidak, apakah Jokowi mendapatkan ijazah dengan prosedur yang benar atau tidak. Nah, itu sesungguhnya bisa dipastikan di peradilan perdatanya, di Pengadilan Negeri Surakarta, itu perbuatan melawan hukum. Persoalannya adalah sepertinya Jokowi menghindar dari peradilan tersebut, padahal dia mengatakan akan menghadirkan ijazahnya kalau seandainya diperintahkan oleh pengadilan. Ketika mediasi, mereka tidak mau menampilkan ijazahnya, bahkan ijazahnya sekarang konon adanya di Bareskrim Mabes Polri. Itu satu. Yang kedua, ada undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban, kawan-kawan semua, pasal 10 ya, yang mengatakan kalau ada misalnya tindak pidana atau dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen dalam kasus konkret, dan kemudian ada laporan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh orang yang dianggap melaporkan tersebut, maka yang harus didahulukan adalah laporan tentang ada dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen atau ijazah palsu ya. Nah, ini terbalik, yang cepat itu adalah pencemaran nama baik dan fitnahnya. Padahal kita tahu bahwa pencemaran dan nama baik jadi relevan kalau seandainya ijazah palsunya tidak terbukti. Tapi kalau terbukti kan tidak relevan lagi. Bila seorang presiden bisa membangun kekuasaan di atas kebohongan, lalu institusi membantunya tanpa mengedepankan nilai-nilai kejujuran, fakta-fakta dan kebenaran, mungkin sudah benar-benar rusaklah penegakan hukum yang terjadi di negeri ini. Bisa jadi ini adalah cermin dari bobroknya sistem kita hari ini. Dan satu-satunya cara untuk memperbaikinya adalah yaitu dengan membongkar semuanya secara terbuka, tanpa kekuasaan dan tanpa tekanan. Karena kebenaran kalau memang ada, tidak perlu disembunyikan. Koordinator Kajian Politik Merah Putih, Sutoyo Abadi, menilai perbincangan publik terkait dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, kembali mencuat dan terus berkembang dengan beragam versi. Namun, ia menegaskan bahwa peran Prof. Pratikno, mantan Menteri Sekretaris Negara sekaligus mantan Rektor Universitas Gadjah Mada UGM, patut menjadi perhatian serius. Menurut Sutoyo, indikasi kuat menunjukkan bahwa Pratikno mengetahui bahkan diduga terlibat dalam proses rekayasa ijazah Jokowi. Hanya yang pasti, mantan Setnek periode tanggal 27 Oktober tahun 2014 hingga tanggal 20 Oktober tahun 2019 dan tanggal 23 Oktober tahun 2019 sekaligus Rektor UGM tahun 2012 sampai tahun 2017 pasti tahu persis tentang rekayasa ijazah palsu Jokowi, ujar Sutoyo, Sabtu, tanggal 25 Oktober tahun 2025. Ia menyebut dugaan itu bermula pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, ketika Pratikno masih menjabat sebagai Rektor UGM. Dalam periode tersebut, kata Sutoyo, muncul indikasi adanya proses manipulasi yang disebut sebagai bagian dari rekayasa politik besar untuk memuluskan langkah Jokowi sebagai calon presiden. Rentetan waktu saat SBY berkuasa dan Pratikno menjadi Rektor UGM diduga menjadi momen di mana rekayasa ijazah palsu Jokowi dibuat untuk melengkapi syarat politik menuju Pilpres, tuturnya. Sutoyo juga menyinggung adanya dugaan keterlibatan kekuatan asing, termasuk Amerika Serikat melalui lembaga intelijensia. Ia menilai Pratikno bisa saja menjadi salah satu pihak yang dijadikan perantara dalam skenario besar tersebut. Kesimpulan sementara, dugaan ijazah palsu Jokowi dibuat semasa Pratikno sebagai Rektor UGM. Namun rencana rekayasa dari pemilik skenario, CIAS, sudah dipersiapkan jauh sebelumnya satu paket dengan skenario Jokowi menjadi Gubernur DKI hingga Presiden, ujarnya. Sutoyo menjelaskan, rentang waktu antara kelulusan Jokowi dari UGM pada 1985 hingga pencalonannya sebagai Gubernur pada 2012 mencapai 27 tahun. Awalnya Jokowi masih menggunakan gelar Der, tapi setelah menjabat presiden, gelarnya berubah menjadi Ir. Perubahan itu terjadi ketika Pratikno sudah menjadi Mensesnek, katanya. Lebih lanjut, Sutoyo menilai perubahan politik global antara Amerika Serikat dan Tiongkok juga turut memengaruhi dinamika isu ini. Ia menduga kedua kekuatan besar dunia tersebut sudah tidak lagi membutuhkan Jokowi. Ledakan dugaan ijazah palsu sesuai kepentingan politik AS dan Cina. Sekarang keduanya sudah tak berkepentingan lagi, dan Jokowi akan dibiarkan menanggung beban politiknya sendiri, ujar Sutoyo. Ia juga menyoroti sikap Presiden Prabowo Subianto yang hingga kini belum menyinggung secara terbuka isu ijazah Jokowi. Sutoyo menilai hal itu bisa jadi berkaitan dengan faktor politik balas budi antara keduanya. Boleh saja Prabowo bermain api dalam kasus ini,
tapi harus siap terbakar bersama Jokowi, Pratikno, dan semua pihak yang tetap melindungi kebohongan ini, pungkasnya.